Selamat malam Miss Putri, hari ini saya akan mempresentasikan 10 soal yang saya telah jawab. Yang pertama, uraikan asal-usul kata sosiologi dan kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Jawabannya, asal kata berasal dari kata Latin so, socius atau masyarakat dan Yunani logos atau ilmu. Diciptakan oleh Auguste Comte. Dan kaitannya berhubungan erat dengan sejarah, antropologi, ekonomi, dan psikologi sosial karena objek kaitannya yaitu masyarakat yang saling terhubung. Soal kedua, deskripsikan tentang perkembangan awal sosiologi. Muncul sebagai respon terhadap gejolak revolusi industri dan revolusi Prancis di abad ke-19. Tokoh tokoh pendiri seperti Auguste Comte, Emile Durkheim, Karl Marx, dan Max Weber mencoba memahami dan menjelaskan perubahan sosial secara ilmiah. Soal ketiga, ilmu sosiologi dapat berfungsi sebagai ilmu murni dan ilmu terapat. Lakukanlah analisis terhadap pernyataan tersebut dengan berpedoman pada pernyataan berikut. Yang A, menurut Anda bagaimana struktur sosial dari perkampungan yang miskin? Ilmu ilmu murni bertujuan untuk membangun teori tentang masyarakat. Yang B, bagaimana cara mencegah kejahatan di daerah miskin dengan cara ilmu terapan yang menggunakan teori untuk memecahkan masalah sosial. Analisisnya, struktur sosial daerah miskin ditandai oleh hierarki yang ringan, informal yang kuat, dan keterbatasan akses. Pencegahan kejahatan, mengatasi akar masalah seperti kemiskinan dan pengangguran, serta memberdayakan masyarakat. Soal keempat, apakah sosiologi bisa digolongkan sebagai ilmu pengetahuan? Berikan alasan Anda. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan karena memiliki objek kajian yang jelas dan menggunakan metode ilmiah. Yang kelima, analisislah elemen-elemen yang ada dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, objek material dan formal. Setiap ilmu memiliki fokus studi yang spesifik. Yang kedua, metode ilmiah. Pendekatan sistematis untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Yang ketiga ada teori, yaitu kerangka konseptual yang untuk menjelaskan fenomena. Yang keempat ada rasional dan empiris, berdasarkan logika dan bukti yang dapat diamati. Soal keenam, kriteria seperti apa yang Anda bisa jelaskan bahwa sosiologi dapat disebut ilmu? Kriteria sosiologi sebagai ilmu yaitu empiris, berdasarkan fakta yang dapat diamati oleh dan verifikasi. Yang kedua, kumulatif, yang teori-teori sosiologi dibangun di atas teori yang sudah ada terus berkembang dan diperbaiki. Yang ketiga ada teoritis, membangun abstraksi dari observasi untuk menjelaskan hubungan sebab sampai akibat. Yang keempat ada non etis, tidak menilai baik atau buruk suatu fakta tetapi menjelaskan secara objektif. Soal ketujuh, deskripsikan definisi sosiologi menurut Max Weber. Sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami, verstehen, tindakan sosial dan memberikan penjelasan kausal tentang dampaknya. Soal ke-8, metode apakah yang tepat untuk meneliti kehidupan anak jalanan? Menurut Anda, faktor apa saja yang menyebabkan anak turun ke jalan? Yang pertama, metode kualitatif seperti observasi, partisipasi, dan wawancara mendalam adalah yang paling tepat. Yang kedua, faktor penyebab, terutama faktor ekonomi, keluarga, dan lingkungan sosial dan tidak mendukung. Soal ke-9, deskripsikan secara singkat tentang perkembangan sosiologi di Indonesia. Dimulai dari kajian kolonial, lalu berkembang pesat setelah kemerdekaan dengan tokoh seperti
Marjan semakin relevan dalam era reformasi. Soal ke-10. Terangkan konsep-konsep sosiologi dengan singkat dan jelaskan. Yang pertama ada struktur sosial. Pola hubungan yang relatif stabil antar individu dan kelompok dalam masyarakat. Yang kedua, interaksi sosial. Hubungan timbal balik antar individu atau kelompok yang saling mempengaruhi. Yang ketiga, in situ sosial. Sistem norma dan perang yang mengatur perilaku dalam masyarakat, misalnya keluarga, pendidikan, dan agama. Yang keempat, stratifikasi sosial. Pengelompokan masyarakat secara vertikal berdasarkan status, kekuasaan, atau kekayaan. Yang kelima, sosialisasi. Proses belajar nilai, norma, dan peran sosial agar dapat berfungsi dalam masyarakat. Yang keenam, perubahan sosial. Pergeseran dalam struktur dan fungsi masyarakat seiring waktu. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.